Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Sekali lagi kita puji dan nyatakan kemuliaan Yesus, Raja di atas segala raja. Manusia yang berdosa tidak lebih baik dari palungan yang kotor dan hina. Dengan merayakan Natal, kita selalu diingatkan Allah yang begitu besar dan mulia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh perdamaian dengan Allah. Apakah kita benar-benar sudah menerima Yesus diam di hati kita dan menyediakan tempat baginya?
hadapan Allah yang Maha Suci dan Maha Tahu, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Tanpa kasih-Mu Bapa dan pengorbanan-Mu Yesus, kami tidak akan dapat lepas dari maut. Kami sadar kami masih jauh dari melakukan kehendak-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Tapi kerinduan kami Tuhan, kami semakin mengasihi Engkau. Kami semakin dimampukan mengerti makna kelahiran, kematian, dan kebangkitan-Mu. Kami ingin hidup kami semakin membawa perdamaian untuk sesama kami dan memuliakan nama-Mu. Tuntun dan bimbing kami terus ya Roh Kudus, agar kami semakin serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah berita anugerah bagi setiap kita yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 17. Mari dengan bangkit berdiri bersama kita bacakan petunjuk hidup baru bagi setiap kita dari 2 Korintus 13 ayat 11. Petunjuk hidup baru. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah engkau, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersukacitalah di surga dan di bumi, nama Yesus ditinggikan. Dari pulau dan benua, nama Yesus dimuliakan. Jika dengan penuh sukacita. Dari pulau dan benua,
kelahiran Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi. Salah satu namanya ialah Raja Damai. Sebagai umat yang telah ditebus dan menjadi anak-anaknya, mampukah kita juga membawa perdamaian itu pada orang-orang yang belum percaya? Kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Samuel Ismayanto. Kita pujikan semua, seorang anak telah lahir. Hari ini kami bersama-sama mau menyambut Engkau Juru Selamat kami,
yang kelahiran-Mu kami peringati. Dan kami meyakini bahwa Engkau sudah hadir, bahkan selalu menemani kehidupan kami dan memberikan kami kedamaian. Untuk itulah juga ya Tuhan, firman-Mu yang akan menyapa kami menjadi orang-orang pembawa damai-Mu yang selalu mempersaksikan Kristus di tengah-tengah keadaan yang tidak damai sekalipun. Jadikan kami pembawa damai-Mu lewat perenungan, pembacaan firman Tuhan. Dan Roh Kudus, kami percaya menuntun kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Bahkan Roh Kudus sanggup melunakkan hati-hati yang keras, sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam tema menyambut Tuhan dengan membawa damai, kita akan membaca dan merenungkan dua bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Pertama, dari kitab Mazmur pasal 122 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Dan bagian kedua dari Matius 5 ayat yang ke-9. Saya bacakan dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Berdoalah untuk damai sejahtera Yerusalem. Kiranya orang-orang yang mencintai-Mu hidup sentosa. Kiranya damai sejahtera ada di lingkungan tembok-Mu dan kesentosaan di dalam puri-puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan kiranya damai sejahtera ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku akan mengusahakan yang terbaik bagimu. Bacaan yang kedua diambil dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Perkenalkan, saya Samuel Ismayanto. Kita ini tetangga dekat. Saya melayani di GKI Citraland. Ini kali pertama saya pelayanan mimbar di sini dan saya bersyukur akan itu. Namun ke GKT ini mungkin kalau saya hitung sudah 4 kali. Yang pertama saya hadir di saat penahbisan Bapak Gembala Pendeta Emil Suot. Dan walaupun sudah 10 tahun saya melayani di GKI Citraland dan menetap jadi orang Surabaya, tapi logat asli saya, logat Sunda saya enggak hilang-hilang. Bahkan sampai saat ini masih kesulitan membedakan mana arti kata diparani, dikandani, diseneni, dipisuhi, itu masih suka kebalik-balik Bapak Ibu. Saya lahir dibesarkan di Bandung, sampai menempuh kuliah S1 saya mengambil jurusan IT. Karena saya merasa lebih damai untuk kerja di belakang meja dan di kolong membetulkan perangkat-perangkat IT komputer daripada saya berhadapan sama orang, apalagi seperti ini.
rasanya bukan saya banget dulu gitu ya. Dan saya pada saat itu sempat juga bekerja di bidang saya selama 3 tahun dengan jabatan yang cukup baik, dengan gaji yang cukup enak untuk waktu itu saya seorang diri. Tapi rasanya ada yang hilang. Rasanya ada yang kurang. Kok ada yang membuat saya, ada sesuatu yang membuat saya nggak damai, dan saya nggak tahu apa itu. Singkat cerita, akhirnya saya keluar dari perusahaan itu, saya banting setir, saya ambil kuliah S2 teologi di Jogja. Dengan harapan ada kedamaian di situ. Tapi apa yang saya cari, rasanya ya enggak juga dapat kedamaian. Bukan berarti jadi hamba Tuhan gak damai begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan itu ternyata maknanya. Karena seringkali ada hal yang enggak buat damai. Mau kita kerja di tempat pekerjaan kita, apapun itu, termasuk juga pada saat kita melayani Tuhan. Termasuk juga pada saat menjadi pelayan Tuhan penuh waktu. Enggak selalu kedamaian itu ada. Selama di Surabaya ini saya punya hobi baru, kebiasaan baru, yaitu karena tidak tahu, tidak hafal jalan. Kalau kemana-mana jarak dekat pun saya tentu mengandalkan Tuhan dan mengandalkan GPS yang ada di handphone saya. Dan selalu seringkali salah jalan dan seringkali ditangkap polisi. Tapi dari sekian banyak ditangkap polisi, saya lebih banyak dibebaskannya karena polisinya tahu saya pendeta. Oh Pak Pendeta ya, iya Pak. Mau kemana saya mau melayani di sana Pak? Oh ya silakan jalan Pak Pendeta. 1 kali, 2 kali. Oh Pak Pendeta ya, iya Pak saya mau melayani di sana. Oh silakan jalan Pak Pendeta. Tuhan berkati, dapat berkat lagi dari polisi ya, apa nggak enak? Lama-lama saya sudah terbiasa dan saya tidak takut lagi, padahal atas kesalahan yang saya perbuat, entah itu melanggar apapun itu kan salah. Akhirnya selalu ada pemakluman. Ada dispensasi yang saya terima. Dan itu nggak selalu buat damai loh. Nggak selalu bikin damai. Saya ke Malang, apalagi jalan ke Malang. Jalannya relatif agak sempit daripada jalan di Surabaya. Belok kanan untuk ke kanan, belok kiri untuk ke kiri. Lah yang lurus, kadang harus di kanan, kadang harus di kiri. Pada saat itu saya di kanan, dan saya lihat lampu merahnya tanda panah kanan. Akhirnya saya banting setir ke kiri. Menginjak garis tidak putus-putus. Dan lebih herannya lagi, kenapa setiap kali saya melanggar, pasti ada polisi di depan saya. Dan pritlah Bapak yang melanggar. Saya santai. Saya tunggu kata kuncinya dari polisinya. 5 menit, 10 menit. Kok gak keluar-keluar kata kuncinya? Akhirnya 15 menit setelah saya tunggu, keluar juga kata kuncinya. Oh, Bapaknya pendeta ya? Oh iya Pak, saya lega. Tapi sayang sekali Pak Pendeta tetap ditangkap. Waduh Pak. Seolah-olah saya mau bilang, Pak, coba lihat STNK saya, tulisannya Sinode GKI Wilayah Jawa Timur. Enggak, Bapaknya tetap ditilang. Pak, uang yang saya pakai juga ini uang jemaat Pak. Gak bisa. Saya tetap ditilang, saya pelayanan. Disitulah mulai, kok gak nyaman ya.
kok nggak damai ya? Saya pulang pelayanan, saya mampir di ATM, transfer sejumlah uang, saya balik tebus SIM saya pulang. Nggak ada damai. Malah saya bersungut-sungut, Tuhan, padahal tadi pagi loh saya nggak lupa berdoa. Tadi pagi loh saya nggak lupa saat teduh. Tapi kenapa hari saya seperti ini, Tuhan? Seolah-olah saya merasa layak untuk menagih hutang saya kepada Tuhan dengan apa yang telah saya lakukan. Bukankah ada banyak pelayan Tuhan yang hidupnya gak damai? Bukan karena tidak melayani, bukan karena jarang ke gereja, tetapi karena merasa layak, karena sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya akan memberikan persembahan lebih mungkin daripada yang lain, dan merasa layak menagih hutangnya pada Tuhan, seolah-olah Tuhan berhutang banyak pada kita. Ingat prinsip dasar kekristenan, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang apapun atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya bukan untuk membayar hutang yang besar pada kita, tapi semata-mata karena cintanya yang besar pada kita. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah yang membuat kita damai. Kelahirannya, bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan yang membuat damai. Nah, hamba Tuhan seringkali dapat kemudahan-kemudahan itu. Datang, duduk, disambut paling depan. Dapat minuman, mana ada Bapak Ibu dapat minuman gitu ya di luar gitu ya. Parkir disediakan khusus. Lalu akhirnya ada apa sedikit saja, tidak diperlakukan baik sedikit saja, itu bisa jadi batu sandungan dan itu tidak membuat damai. Jadi dari sini saya mengerti bahwa kedamaian itu bukan dicari, bukan ditunggu, tetapi kedamaian itu perlu kita usahakan. Kedamaian itu perlu kita kerjakan terus-menerus. Bukan karena kita hamba Tuhan. Kedamaian itu bukan didapat dari berapa banyaknya pelayanan yang kita lakukan, dari berapa banyaknya persembahan yang kita lakukan, bukan. Kedamaian itu bukan didapatkan dari seberapa banyak doa yang kita panjatkan, saat teduh yang kita lakukan, bukan. Bukan karena agama. Karena ada survei menarik dari yang pernah dilakukan oleh PBB beberapa puluh tahun lalu. Ternyata bangsa yang penduduknya paling berbahagia, jarang ada konflik, hidupnya berdamai, masyarakatnya hidup rukun, adalah bangsa yang justru menganggap agama itu tidak terlalu penting. Bayangkan. Urutan yang pertama adalah Finlandia. Rukun, damai, kotanya tenang, tidak ada kerusuhan. Disusul oleh beberapa negara di Eropa, Denmark, ada Swiss, damai. Indeks kebahagiaannya tinggi. Bandingkan dengan Indonesia. Indonesia yang tentu menganggap agama itu sesuatu yang penting. Dari hasil survei itu tercatat tingkat kedamaian, tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia ada di urutan ke-84 dari 150 negara yang disurvei. Tinggi atau rendah Bapak Ibu? Apakah kita termasuk di dalamnya? Kalau di Asia, Singapura itu peringkat ke-25 negara yang berbahagia. Kalau negara Asia lainnya, Malaysia, Filipina, Thailand itu peringkat ke-60. Ya, mereka masih menjunjung tinggi agama.
Tapi pertanyaannya, kenapa agama tidak otomatis membuat pemeluknya berdamai, membuat pemeluknya rukun, membuat pemeluknya berbahagia? Apakah jangan-jangan agama itu tidak penting? Tentu enggak. Besar kemungkinan bukan agamanya yang salah, tetapi para penganutnya lah yang justru salah menjalankan agama yang keliru. Padahal agama yang seharusnya bisa membuat pemeluknya hidup berbahagia, bukan hanya berbahagia di dunia ini, tetapi juga mendapat jaminan keselamatan di surga, kurang apa? Seringkali dipandang, seringkali dipahami secara salah, sehingga malah jadi beban bagi pemeluknya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ini dosa, ini melanggar ini. Malah jadi beban. Akhirnya nggak bikin damai. Akhirnya nggak jadi berkat. Ribut antar pelayan. Karena beda cara pandang, beda pemikiran, beda ide. Kalau nggak ada kedamaian, bagaimana kita bisa mau mendapatkan kebahagiaan itu? Dan laku agama itu, laku setiap pemeluk agama itu juga tercatat di dalam Alkitab. Kalau saya bisa kasih contoh bagaimana orang Farisi memperlakukan agama itu untuk menghakimi orang, membuat pemeluknya tidak berdamai. Contohnya saja pada suatu hari, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menegur murid-murid Tuhan Yesus karena mereka tidak cuci tangan sebelum makan. Bapak Ibu nanti bisa baca kisahnya selengkapnya. Di sini yang dikritik oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bukan soal kebersihannya, tetapi soal kesuciannya. Mereka anggap ritual cuci tangan itu menentukan najis tidaknya seseorang, bukan bersih atau kotornya seseorang. Bayangkan mereka punya hukum, punya ajaran, punya begitu banyak larangan-larangan yang mereka catat, yang disebut dengan Mishnah, termasuk ada catatan-catatan detil, termasuk soal ritual cuci tangan, yang harusnya ini hanya untuk orang-orang Lewi yang melayani di bait Allah, tapi mereka mau berlakukan buat semua umat, dan ada cara khusus. Pertama-tama, tangan yang dicuci adalah bagian telapak tangan. Lalu ya tangan yang sudah dicuci tidak boleh menyentuh tangan yang belum dicuci, maka akan najis kembali. Jadi setelah mencuci telapak tangan, mereka harus mencuci punggung tangan dengan menggosok-gosokkan dengan tangan yang belum dicuci. Wah, kesuwen. Sampai segitunya. Dan itu tidak membuat damai pemeluknya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lebih rela mati kelaparan daripada hidup dalam kenajisan. Mereka pikir segala larangan-larangan, aturan-aturan yang mereka buat, itu yang dinamakan agama. Itu yang dinamakan iman. Padahal iman bagi Yesus itu bukan soal ritus, bukan soal aturan-aturan, larangan-larangan yang mengikat dan memenjarakan seseorang. Tetapi iman bagi Yesus adalah tentang Allah yang mengasihi dunia ini. Dan manusia yang beriman itu dipanggil untuk hidup damai dengan sesama. Itu kan tujuan agama. Membuat segala sesuatunya tidak kacau, tetapi hidup di dalam damai dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan hukum yang ada, bukan malah menghakimi seseorang.
Anak saya satu, usianya 5 tahun, dipanggilnya JJ. Setiap hari saya antar jemput pulang sekolah, dan selalu setiap Jumat ada buku laporan. Dan suatu hari saya kaget ketika membaca buku laporan itu, gurunya menulis, "Ayo JJ, jangan lupa menutup mata dan melipat tangan saat berdoa." Tidak perlu melihat temannya ada yang buka mata atau ada yang tutup mata. Dalam hati saya, ada bakat juga anak saya jadi ahli Taurat atau orang-orang Farisi ini. Lalu saya mencoba untuk memberi pengertian. JJ, tadi Bu Guru bilang, JJ buka mata saat berdoa, betul? Iya Pak. Kenapa? Ya JJ pengen tahu siapa aja yang gak berdoa. Terus kalau tahu, JJ lapor ke gurunya. Oh enggak, cuma pengen tahu aja. Oh ya, agak aman begitu ya. Tapi kalau berdoa, ya berdoa. Jangan buka mata. Dia balas lagi. Berarti ibu guru itu nggak berdoa dong. Kok bisa tahu JJ buka mata pada saat berdoa? Waduh. Ya juga ya. Yuk J, kita bobo aja sudah ya. Sudah malam. Dia merasa nggak damai. Ya, dari hal kecil itu dia merasa nggak damai. Kalau ada orang lain yang gak berdoa. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal yang lebih penting, saya mengatakan, yang lebih penting adalah hatinya. Bukan soal orang-orang yang lainnya. Itulah yang membawa damai di dalam doamu. Dan tidak terpengaruh oleh apapun juga di sekeliling kita. Orang yang membawa damai di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 disebut berbahagia. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka-merekalah yang akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan tentu orang yang membawa damai itu hanya berangkat, hanya digerakkan oleh karena kemurahan Allah, oleh karena anugerah Allah, hanya berangkat dari kehendak Allah. Pembawa damai tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, atas ambisi-ambisi, atas kemauannya sendiri, atas ego diri kita sendiri, nggak akan damai. Tetapi pembawa damai itu selalu bertindak hanya karena dia merasa dicintai dan dia bertindak oleh cinta dan kemurahan Tuhan. Itulah orang yang berpengharapan. Bukan orang-orang yang berambisi. Dengan ambisi orang seringkali dan banyak sekali orang-orang yang akhirnya tidak berdamai hidupnya karena ambisi, bukan karena harapan. Tapi seringkali orang tidak bisa membedakan mana antara ambisi, mana harapan. Dia merasa dirinya berpengharapan, tapi sebetulnya yang ada di dalam kehidupannya adalah ambisinya. Ambisi digerakkan oleh keinginan sendiri. Oh, lagi kecil saya hidup susah, makan apa adanya. Mau punya mainan hanya bisa ngelihat, punya orang lain tidak bisa memiliki. Untuk itu saya bekerja keras. Pokoknya setiap ada uang sedikit saya beli apa yang saya mau. Itu ambisi.
Anak saya kalau mau sesuatu, saya pasti langsung turutin. Jangan kayak papa dulu. Itu ambisi. Oh, saya dulu orang yang dikucilkan oleh orang lain, disepelekan. Akhirnya saya bekerja keras, saya punya kedudukan. Dan orang lain harus tunduk kepada saya semua. Itu ambisi. Ambisi itu mengandalkan kekuatan manusia. Sedangkan harapan itu bersumber dari anugerah Allah. Harapan adalah bahwa kita percaya. Saya percaya. Bagaimana saya percaya bahwa Tuhan itu adalah pemilik kehidupan kita. Dan Tuhan itu, dan kita ini adalah umat yang dicintai oleh Tuhan. Itulah orang yang punya harapan. Beda ya. Kalau ambisi mengandalkan kekuatan manusia, orang bisa bekerja keras, bahkan menghalalkan segala cara demi ambisinya. Sedangkan harapan itu hanya mengandalkan cinta Tuhan. Bahwa kita ini dicintai, itu dulu. Itu cukup. Membuat kita jadi orang yang berpengharapan dan akhirnya membawa damai. Kita bisa tahu rumah tangga kita berpengharapan atau tidak kalau orang-orang di dalamnya merasa dicintai. Apalagi kita, kalau kita merasa dicintai oleh Tuhan, maka kita bisa menghilangkan seluruh ambisi kita, menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Karena ambisi mampu menerobos apapun juga, tetapi begitu berhadapan dengan yang namanya krisis, maka orang itu pasti akan frustasi. Aduh, capek jadi orang baik, tetap aja dihianati. Aduh, capek pelayanan jungkir balik sana sini, tetap aja gak dihargai. Kalau dari ambisi semua hancur. Aduh, capek jadi orang jujur, bekerja dengan bersih, jujur, usaha dengan bersih, jujur, tapi akhirnya kalah saing. Kalau semua berangkat dari ambisi, hancur itu. Oh, kita punya ambisi, kita bekerja keras, kita bangun rumah mewah, bisa. Kita punya mobil banyak. Lalu sampai satu titik, setelah semua tercapai, semua terpenuhi, kita bilang, aduh capek yang ngurus rumah sebesar ini, bersih-bersihnya. Aduh capek ngurusin mobil sebanyak ini, belum servisnya, belum renovasinya. Nggak ada kedamaian. Dan di titik itulah kita akan frustasi. Kalau semua yang menggerakkan itu ambisi kita. Anak-anak sekolah, kalau digerakkan dengan ambisinya, ada beberapa mereka akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena apa yang dirancanakan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Entah itu karena ambisi dirinya sendiri atau ambisi orang tuanya. Dan kalau orang tua mengajarkan anaknya untuk menjadi anak-anak yang ambisius, maka di titik itulah kita sedang menghantar mereka kepada titik frustasi dan kematian. Tapi harapan gak pernah ada matinya. Harapan itu, sesusah apapun hidup kita bisa tetap berdamai. Sedikhianati apapun kita bisa berdamai, mengampuni diri kita sendiri dan mengampuni orang lain. Setidak dihargai apapun juga pelayanan kita, hidup kita akan tetap
dan kita akan berbahagia karena kita disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah, anak-anak yang hanya mengandalkan cinta kasih dan kemurahan Allah di dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini damai atau enggak, Bapak Ibu? Rumah tangga kita ini damai atau enggak? Kita melayani Tuhan ini ada kedamaian atau enggak? Kita datang ke gereja rutin tiap minggu. Apakah kita menemukan kedamaian? Atau karena kita takut enggak dapat berkat-berkat atau dapat hukuman dari Tuhan yang enggak buat kita damai? Kita renungkan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Jangan-jangan kalau kita merasa hidup kita nggak damai, jangan-jangan selama ini kita hanya mengejar ambisi-ambisi pribadi kita, keinginan-keinginan pribadi kita, keinginan untuk tampil pelayanan di depan dengan suara yang bagus, dengan permainan musik kita yang bagus, keinginan untuk dihargai oleh orang, bahwa gereja ini dibangun dari persembahan diri kita sendiri. Percayalah, di satu titik kalau itu yang kita jalani, ada titik di mana kita akan frustasi. Tapi jadilah orang-orang yang beriman, yang berpengharapan, yang akan selalu mengusahakan kedamaian dimanapun, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga. Terakhir ada satu tips bagaimana kita bisa membawa damai. Ada satu tulisan dari Agustinus Hippo yang menyebutkan begini: in necessitatibus unitas, in dubis liberitas, in omnibus caritas. Apa artinya? In necessitatibus, dalam hal-hal yang keharusan, hal-hal prinsip, kita sepakat, kita bersatu, maka kita akan berdamai di situ. Dalam hal ajaran, dalam hal doktrin, tidak ada kompromi bagi dosa. Kalau kita bersedikit berkompromi aja, maka hidup kita nggak akan damai. Ya dikit-dikit lah, biar cuan lebih banyak. Ya dikit-dikit lah, mencuri kemuliaan Tuhan. Itu hal-hal yang prinsip, itu hal-hal yang keharusan. Untuk segala yang keharusan, segala yang prinsip. Sama kayak negara. Negara kita dibangun dari ideologi, dari prinsip yang jelas. NKRI harga mati. Kalau ada yang menggoncangkan itu, nggak akan damai. Untuk sesuatu yang prinsip di dalam hidup kita, iman kita, jangan berkompromi. Kita harus bersatu. Dalam gereja ini kita harus bersatu. In dubis liberitas. Dalam hal-hal keraguan, dalam hal-hal yang tidak prinsip, dalam opini-opini, dalam ide-ide, janganlah diseragamkan. Banyak terjadi di gereja, nggak di sini, di gereja saya Bapak Ibu. Soal tepuk tangan, ada yang boleh, ada yang enggak. Akhirnya ada peraturan, gereja ini tidak boleh tepuk tangan gitu ya. Enggak prinsip.
akhirnya gegeran. Soal konsumsi nanti ada peraturan. Oh, harus nggak boleh bawa pulang. Oh, ya harus ditandingin satu-satu. Enggak. Porsi makan kita kan beda-beda. Ada yang butuh karbo lebih banyak, ya biarkan. Nggak usah jadi peraturan yang baku. Ada worship leader yang sukanya wah dengan semangat, ya, naik turun mimbar. Nggak ada di sini di GKI saya, Bapak Ibu. Untuk sesuatu yang nggak prinsip, kalau itu dibakukan semua, pelayanan nggak akan jadi damai, ibadah nggak akan jadi damai. Sesuatu di rumah tangga yang bisa didiskusikan, yang bisa dikompromikan, kalau itu tidak menyangkut ajaran, tidak menyangkut hal-hal yang prinsip. Hal-hal prinsip itu begini, hal-hal yang tidak mengganggu keselamatan jiwa dan keselamatan dalam iman, itu prinsip. Kalau tidak mengganggu keduanya, ya libertas. Dan di dalam semua hal, in omnibus, caritas. Dalam hal-hal yang prinsip, dalam hal-hal keraguan, semuanya pakai cinta kasih untuk melakukannya. Untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita, untuk pekerjaan kita di perusahaan kita. Dan mereka-mereka yang bisa membedakan mana hal keharusan, mana hal keraguan, dan melakukan keduanya dengan penuh cinta kasih, maka mereka-mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh damai dan berbahagia. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, di dalam kehidupan kami Engkau sudah membagikan cinta kasih, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya Tuhan tidak pernah membuat skenario kehancuran di dalam kehidupan kami. Itulah kedamaian, dan kelahiran-Mu telah memberikan kedamaian itu di dalam hati kami. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami mau berbahagia dengan kedamaian yang Tuhan berikan. Bukan dari berapa banyak yang kami lakukan untuk Tuhan, tetapi kami menyadari sudah terlalu banyak yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami, yang membuat kami dimampukan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan dan meninggalkan ego-ego ambisi kami yang membuat kami tidak damai dengan diri kami sendiri, dengan orang lain, terlebih dengan Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi pembawa damai-Mu, sehingga di dunia yang Tuhan masih kami beri kesempatan untuk hidup, kami boleh berdamai dengan Allah, dengan diri kami sendiri, dan dengan sesama kami. Kiranya ini juga boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami. Damaian Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, untuk memulihkan rumah tangga yang mungkin saat ini retak, ada perselisihan. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan mendamaikan mereka-mereka yang masih punya ganjalan dengan sesama pelayan, dengan anggota keluarga. Kiranya kedamaian Tuhan juga nyata memulihkan mereka. Dan dimanapun, apapun pergumulan, persoalan, kiranya kehadiran Tuhan dan kelahiran Tuhan nyata untuk kami sekalian. Dalam Kristus kami memohon. Amin.
Mari bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Hidup kita telah ditebus dari dosa, dan selayaknya kita memberikan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan dan hidup tidak serupa dengan dunia. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Asar dapat mulai menjalankan kantong persembahan setelah kita menyanyikan pujian ini satu kali. Semua bagi Tuhan Yesus. Desember mengundang setiap jemaat untuk datang dalam ibadah Natal jam 9 pagi. Ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember jam 5 sore. Mengundang jemaat sekalian dalam persekutuan Pasutri pada Jumat 17 Januari. Dan untuk persekutuan Pasutri untuk bulan Februari, jemaat dapat mendaftar pada pengurus. Selamat ulang tahun pada saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat dapat mendaftarkan untuk katekisasi, CD, dan bakti dewasa melalui kantor gereja. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini bulan kedua. Mataku memandang
dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Berkat-Mu selalu baru bagi setiap kami. Kami dapat memberikan persembahan ini karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, yang kami berikan dengan sukacita dan hati yang penuh syukur. Kiranya Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami dan menjadi berkat untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambutan oleh pendeta ini. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik, ada sukacita? Coba lihat kiri kanannya, wajahnya bagaimana? Aman? Ya, aman semua kalau gitu. Baik, terima kasih atas nama jemaat saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah ini. Terima kasih atas kesetiaannya, Tuhan akan memberkati. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami di sini, bisa angkat tangan sejenak. Ada sebelah kanan saya? Terima kasih. Oh, sudah ada. Baik. Silakan berdiri, Pak, kalau ada. Terima kasih, Tuhan berkati. Sebelah kiri saya ada? Oke, silakan berdiri, Pak. Kita sambut tangan ya, tepuk tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Masih banyak bangku yang kosong, apalagi sebelah sini. Tugas kita semua untuk ayo ajak teman-teman ya yang belum ke gereja, yang jarang ke gereja. Jemaatnya Pak, ini jangan dibawa. Ya, yang sudah bergereja sudah baik-baik saja. Yang belum bergereja malas ke gereja, boleh tuh ya. Tetanggaan bahaya nanti. Baik, terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Samuel Ismayanto yang sudah melayani kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga ya. Gerejanya di Taman Internasional, kita dulu pernah bergereja di situ di ruko Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita sudah di sini sekarang. GKI Citraland juga sedang membangun di daerah mana Pak? Bukit Bali ya, Bukit Bali daerah Citraland juga. Kita doakan tahun depan kata Pak Samuel Natal jadi. Sekarang sedang proses, nanti kita diundang semua ya. Oke ya Pak ya. Terima kasih, salam untuk jemaat GKI Citraland. Baik, terima kasih atas setiap pelayan ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati. Biarlah apa yang semua kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, perlu saya tekankan beberapa pengumuman. Yang pertama tanggal 25, jangan lupa hari Rebu jam 9 pagi ibadah Natal. Ya, ayo datang, bawa keluarga, bawa teman-teman. Terus kita lihat di Pos PI Palangkaraya, saudara-saudara, Pos PI kita, mereka juga Natalan dan luar biasa. Dihadiri kurang lebih 100 orang, saudara-saudara. Jadi mereka Natalan baik sekali dan mereka rencana untuk membuka sekolah minggu tahun depan karena ternyata dalam Natal itu banyak anak-anak sekolah minggu. Ya, mohon dukungan rencana membuka sekolah minggu tahun 2025. Terima kasih atas segala dukungan doa dan dana dari kita semua. Persembahan kita, dukungan kita, mereka sangat terbantu ya. Dan itu juga gereja Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, ini Pos PI Palangkaraya. Lalu apa lagi? Oke, sekarang yang kita nantikan Bapak Ibu sekalian, pengumuman pemenang-pemenang. Nah, oke ya, ada Got Talent, ada nasi goreng, apa lagi? Yang lain-lain ya. Oke, siap. Saya undang panitianya. Oh ini, oke. Silakan dengan pengumuman rangkaian Natal ya Bu ya semuanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Halo. Ya, atas nama Panitia Natal, sekali lagi saya mau mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung program Natal ini dalam doa dan dana. Ya, persembahan Natal akan terus dijalankan sampai tanggal 31 Desember. Terima kasih juga atas partisipasi dan kehadiran jemaat dalam setiap acara Natal. Sampai kemarin ya, perayaan Natal.
Jangan lupa seperti kata Pak Emil tadi masih ada 2 acara lagi. Ibadah Natal Rabu tanggal 25 Desember pukul 9, 1 kali ibadah saja. Dan ibadah tutup tahun Selasa 31 Desember jam 5 sore. Ya. Nah, khusus untuk ibadah tutup tahun ini Bapak Ibu, kami masih membuka pendaftaran potluck. Ya, potluck. Yang sampai kemarin masih sedikit yang mendaftar. Padahal setiap tahun jemaat yang hadir itu semakin lama semakin banyak, ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang tergerak mendaftarkan potluck ini ke Ibu Desi. Panitia ada daftar potluck enggak? Nah ini, babi rica, sup kacang merah, siomay, es puding. Kayaknya kemarin juaranya babi ya kayaknya ya. Yang kemarin datang perayaan Natal siapa? Hadir. Nah, sudah lihat babi kita? Seksi sekali babinya ya. Oke, kayaknya babinya itu juara nomor 1. Nah, seperti 2 tahun terakhir yang kita sudah jalankan dan karena animo jemaat sangat baik ya, maka tahun ini kami adakan lagi tukar kado. Nilainya minimal 25.000 minimal ya. Jadi yang mau kasih berkat ke orang lain lebih boleh ya. Dibungkus kertas koran dan kami mohon tidak berupa makanan atau minuman ya. Jadi sekali lagi nanti ibadah tutup tahun jam 5 itu ada potluck, ada tukar kado minimal 25.000 dibungkus kertas koran. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin memberi tanda ucapan terima kasih ya kepada seseorang yang spesial banget Bapak Ibu. Bukan anggota gereja kita tapi bersedia membantu dokumentasi kemarin perayaan Natal. Jadi ceritanya saya curhat sedikit ya. Panitia Natal ini saking sibuknya mempersiapkan perayaan Natal sampai lupa menyiapkan siapa ini yang dokumentasi. Telepon sana sini gak ada yang bisa, akhirnya keinget 1 orang. Nah, orang ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu ya, bukan fotografer abal-abal, tapi fotografer memang profesional. Siapakah dia? Saya kasih clue-nya ya. Mertuanya Pak Eko. Nah. Kalau mertuanya Pak Eko berarti orang tuanya siapa? Pinter. Ya, ada di sini enggak ya namanya Ibu Syucu? Ibu, silakan berdiri, silakan datang ke depan Ibu. Supaya jadi inspirasi semua jemaat Ibu, yang bukan anggota aja rajin melayani loh, apalagi yang jemaat ya. Ya, atas nama panitia dan majelis kami mau memberikan tanda terima kasih kepada Ibu Syucu. Ya, silakan Pak Emil yang menyerahkan. Silakan difoto Pak Daniel. Terima kasih Bu Syucu, terima kasih Bu. Ya, ini yang kita nanti-nantikan ya, pengumuman pemenang lomba-lomba. Tapi sebelumnya kami mau umumkan ya, yang tidak menang pun kami kasih hadiah loh ya. Nah, kami tidak bisa sebutkan satu-satu, ada daftarnya yang, jangan ditampilkan ya. Kalau ditampilkan yang nggak menang, yang menang tahu dong ya. Pokoknya yang tidak kami sebutkan ini tapi berpartisipasi dalam lomba, ada hadiah atau kenang-kenangan dari panitia. Setelah KU2 ini boleh diambil di depan atau di Lausud Ratio. Oke, yang pertama yang kami mau umumkan adalah lomba masak nasi goreng Nusantara. Ada 7 peserta, semuanya hauja sencingping ya. Tapi ada 3 pemenang. Kenapa hanya 3 pemenang padahal semuanya hauja? Karena panitia ini mau menemukan yang pemenangnya yang ciri khas Nusantara banget gitu ya. Bukan hanya enak tapi ciri khas Nusantara banget. Nah, inilah 3 pemenangnya. Saya panggil juara ketiga dulu ya. Juara 3 adalah keluarga Ibu Angela dengan nilai 118. Silakan berdiri, silakan maju ke depan.
mamanya dong, AI ada di ruang kaca loh. AI, ayo maju AI. AI aja, kayaknya AI lakonnya deh. Iya. Saya kumpulin dulu ya. Juara kedua keluarga Bapak. Cowok-cowok juga masak loh. Bapak Wijoyo dengan nilai 119. Bedanya tipis kan. Kayaknya sudah merasa kalau bakal menang, pakainya dress code-nya cetar ya. Yang juara pertama adalah keluarga Ibu Lili dengan nilai 127. Ada nggak ya orangnya? Ada nggak orangnya ya? Oh nggak ada. Diwakili panitia aja kalau gitu. Diwakili siapa ya? Bu Diana. Comot ini Bu ya. Oke, hadiah. Saya minta kesediaan Ketua Panitia Natal Saudara Stefanus untuk menyerahkannya. Ya, saya cerita sedikit ya Bapak Ibu sambil tunggu penyerahan hadiah. Yang lomba pertama itu luar biasa, rasanya itu nasi gorengnya itu ciri khas Bali banget ya, sampai saya pribadi dikasih resepnya untuk yang juara satu. Sayangnya saya nggak bisa ngincipin keluarga Pak Wijoyo sama keluarga Bu Angela nasinya. Oke, foto dulu. Oh, ada sertifikatnya. Ini sudah layak untuk maju ke MasterChef Indonesia ya, 3 orang ini. Ini sertifikat, ini apa? Tanda pas. Pak Emil silakan foto Pak di sebelah sana. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan lihat nilainya ya, nilai hadiahnya ya. Yang penting kebersamaan kita dan keseruan kita, partisipasi kita dalam setiap acara-acara gereja. Oke, yang berikutnya adalah pemenang lomba Got Talent. Ini juga ada 7 peserta, mulai dari yang senior, yang sampai yang junior banget, luar biasa ya jemaat kita. Nah inilah 3 pemenangnya, bisa ditebak gak? Yang waktu itu hadir lihat Got Talent siapa yo? Oke, kok sedikit ya, padahal banyak waktu itu. Oke, juara 3. Ibu Victoria Laurencia dengan nilai 71,5. Victoria ini menampilkan Tai Chi, ya Bu ya. Sayang ini waktunya nggak cukup, ini harusnya ditampilkan lagi nih Tai Chi-nya. Yang juara 2, jemaat kita yang paling senior. Ya, siapa itu? AI Hulda dengan nilai 73,5. Ya. Dengan usia yang seperti ini, AI silakan maju. Suaranya masih luar biasa, ya. Semangatnya masih luar biasa. Itu yang kami nilai juga, ya. Suaranya, semangatnya, dan bagaimana ekspresinya AI menyanyi, benar-benar AI menyanyi dari hati. Ya, dengan ucapan syukur yang luar biasa, terpancar sekali kalau Bapak Ibu lihat. Dan yang juara pertama siapa? Joko Sembung. Joko Sembung, ya. Juara satunya adalah Bapak Agung Riyadi dengan nilai 77,5. Minta kesediaan wakil dari majelis Bapak Andi untuk menyerahkan hadiah. Kayaknya ini juga prepare ya. Yakin pasti menang, makanya pakai dress code yang sudah prepare banget. Ada
kesaksian dari Cevik juga waktu ikut Got Talent itu bagaimana Tai Chi ini juga menyembuhkan beberapa sakit, memperbaiki kesehatannya dia ya. Jadi mungkin bisa dicoba ya Ce ya, Tai Chi ya. Ya silakan foto bersama Pak Emil. Ya silakan duduk semua. Nah pasti Bapak Ibu penasaran yang juara 1 Got Talent Bapak Agung ini menampilkan apa ya? Apakah beliau membawakan dunia dalam berita? Ataukah laporan cuaca, nah, ya kan? Nah mari kita saksikan bersama apa yang akan ditampilkan Pak Agung. Dan ini sekaligus menutup pengumuman dari kami. Terima kasih, silakan Pak Agung. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya untuk Panitia Natal 2024. Sensasinya lebih didapat kalau Bapak Ibu memejamkan mata ya. Karena ini pada dasarnya adalah sandiwara radio. Tapi seumur hidup baru kali ini saya menyajikan, menampilkan secara live. Itu untuk GKT Citra Raya Got Talent Special Limited Edition gitu ya. Semoga menghibur, karena pikiran ini mempunyai kekuatan theater of mind untuk kita bisa berimajinasi. Di negeri Anta Branta binti Konoha ada kerajaan Kuntala yang menjajah 3,5 abad kerajaan Madangkara. Jagoan kerajaan Kuntala itu bernama Patih Gardika yang terkenal sakti mandraguna yang sudah membasmi banyak pendekar dari kerajaan Madangkara. Namun akhirnya muncullah Satria Piningit dari kerajaan Madangkara yang konon merupakan titisan Dewa Brahma yang bernama Brahma Kumbara. Di suatu hutan dekat kampung Jamparing, kampung kelahiran Brahma Kumbara, ada sebuah hutan yang biasanya Brahma Kumbara melatih ilmu kadikjayaan dan bertapa selama puluhan hari untuk mencapai level spiritual tertingginya. Tapi tiba-tiba Brahma Kumbara, mana kesaktianmu? Apa yang sudah diajarkan oleh kakek tua bangka Astagina itu? Berdebah Gardika, jangan kau hina kakekku. Kenyataannya seperti itu. Tapi luar biasa bocah ini. Kesaktiannya mengagumkan juga. Aku akan datangkan kabut Megananda. Datanglah! Aduh, kenapa tiba-tiba ada kabut begitu gelap? Aku tidak bisa melihat. Ada apa ini? Mampus kau Brahma. Awas, kau akan kuhancurkan dengan pukulan Braja Musti. Untung aku memakai ajian Antasena lembu sakilan sehingga aku kebal walaupun aku muntah darah, tapi tidak cukup melukaiku secara dalam. Baik, aku akan munculkan pedang biru. Gardika, terimalah pedang biruku ini. Gak kena Brahma, luput. Waduh, baik. Nih, terimalah pedang biruku. Kena kau. Walaupun kepalaku terpenggal Brahma, tapi berkat ajian Rawa Rontek, aku berhasil menyatu lagi Brahma. Waduh, gila. Dia bisa hidup lagi. Dia bisa menyatu.
Apa yang diajarkan kakek tua bangka Astagina itu Brahma? Bedebah, jangan kau hina lagi kakekku. Baik, terpaksa aku keluarkan ajian serat jiwa dan ajian lampah lumpuh. Jelas! Wah, tidak kena Brahma. Tapi kenapa seakan-akan jiwaku tersedot? Kenapa aku jadi lumpuh? Jangan-jangan aku akan mati di tangan bocah ini. Tidak! Apakah si Kartika akan benar-benar mati di tangan Brahma Kumbara? Yang Widiwasa, ada apa ini? Kenapa di siang bolong ini ada guntur petir menggelegar? Cahaya apa itu? Begitu menyilaukan. Kenapa tiba-tiba kekuatanku hilang? Kesaktianku kenapa juga hilang? Mata batinku melihat ada seseorang berdiri di depanku. Aura karisma yang sangat agung. Aku tidak mampu mengangkat kepalaku. Seakan-akan dia bukan Kisanak. Siapakah engkau? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Sejak saat itu, Brahma Kumbara mencari sosok suara misterius itu. Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio Live Special Limited Edition untuk GKT Citra Raya Got Talent 2024. Sampai ketemu di dunia lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung ya, yang punya acara ulang tahun, pesta apa, silahkan undang ya. Undang jauh-jauh ini loh, keren, harganya spesial juga. Baik, terima kasih atas partisipasi jemaat semua dalam perayaan Natal ya, masih sampai tanggal 31, ayo yang tidak liburan kita bisa juga bersekutu menikmati masa raya Natal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah masa raya Natal ini masa yang damai di hati kami, karena Engkaulah yang memberikannya itu. Banyak orang mencari damai, tapi justru Tuhan memberikan damai kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan tempat ini, Tuhan menolong. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Yang mencari pekerjaan, yang sedang studi di negeri orang, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Bahkan yang sedang bergumul dengan permasalahan-permasalahan bisnis, permasalahan rumah tangga, Tuhan juga jamah, Tuhan juga pulihkan. Sehingga damai itu sungguh kami alami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus juga berdoa supaya gereja ini Tuhan pakai untuk memberitakan damai sejahtera kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga menolong supaya bangsa ini sungguh dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang peduli dengan rakyatnya, sungguh-sungguh melayani, sehingga negara ini makin maju, makin sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Ketika 'Ketika 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 'Ketika
Jemaat sekalian, pulanglah dan jadilah membawa damai dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu sehari-hari, dalam pelayananmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber berkat, sumber damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga engkau sungguh memancarkan damai sejahtera kepada orang-orang lain. Dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, Sang Immanuel, berjalan senantiasa bersamamu, dan Allah Roh Kudus sungguh-sungguh menghiburmu, menguatkanmu, dan meneguhkan imanmu sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.